Minasan, konnichiwa. Mari kita lanjutkan ke materi pertama, sastra, mobilitas, dan identitas. Baik, akan kita bahas adalah pertama bagaimana dinamika sastra Jepang, kemudian mobilitas sastra Jepang, kemudian masuk ke karya pertama novel Maihime karya Mori Ogai. Kita mulai dari pertama, dinamika sastra Jepang. Jadi mengutip pendapat dari Yuichi Komori. Yuichi Komori ini seorang kritikus sastrawan Jepang, sastra Jepang, yang mengatakan bahwa identitas orang Jepang itu diibaratkan seperti Holy Trinity, yaitu Jepang adalah yang berbahasa Jepang, ras Jepang, dan negeri Jepang. Yang kemudian pendapat dari Yuichi Komori ini kemudian digunakan untuk mendefinisikan Nihon Bungaku atau definisi sastra Jepang itu sendiri. Jadi jika berdasarkan pendapat Yuichi Komori ini, maka Nihon Bungaku adalah, atau sastra Jepang itu adalah karya sastra yang ditulis oleh orang Jepang dalam bahasa Jepang dan diterbitkan di Jepang. Jadi semuanya ada di dalam konteks negeri Jepang itu sendiri. Tapi seiring perkembangan zaman dan globalisasi, definisi sastra Jepang pun berubah. Misalnya ada sastra Jepang ditulis oleh orang non-Jepang. Misalnya ada karya-karya Levi Hideo, kemudian David Sopetti, karya-karya yang ditulis oleh sastrawan Zainichi, atau sastra Jepang yang ditulis oleh orang Jepang tapi diterbitkan di luar Jepang. Seperti misalnya Tawada Yoko gitu ya, atau sastra Jepang yang ditulis oleh orang Jepang tapi tidak dalam bahasa Jepang. Ini Kazuo Ishiguro misalnya. Jadi ada juga sastra Jepang yang ditulis oleh orang Jepang, diterbitkan di luar Jepang dan tidak dalam bahasa Jepang. Ini contoh kasusnya terakhir itu ya Kazuo Ishiguro mungkin ya. Karena Kazuo Ishiguro itu adalah sebenarnya hanya kebangsaannya atau namanya saja yang Jepang. Secara warga kebangsaan pun dia sudah masuk ke Inggris. Jadi dia kelahiran Nagasaki tapi dia ketika SD itu pindah ke imigrasi ke Inggris. Nah, di tahun 2018 atau 19 dia menerbitkan karya yang kemudian terpilih menjadi pemenang Nobel Sastra. Padahal Kazuo Ishiguro ini menulis karyanya dalam bahasa Inggris, topiknya tentang Inggris, sama sekali tidak ada Jepang-Jepangnya, yang ada Jepangnya itu hanya namanya saja Kazuo Ishiguro. Tapi karena beliau memenangkan Nobel Sastra Dunia, akhirnya diaku-aku sebagai sastra Jepang dan nama sastra Jepang itu juga dilekatkan kepadanya. Jadi kalau sastra Jepang awal tadi Nihon Bungaku tadi adalah sastra yang ditulis oleh orang Jepang, ditulis dalam bahasa Jepang, oleh orang Jepang, diterbitkan dalam Jepang, sekarang bergeser semua. Jadi ada nanti yang kita katakan Nihongo Bungaku, sastra berbahasa Jepang, atau Gaichi Nihon Bungaku, sastra Jepang di luar Jepang. Yang sekarang nih Gaikoku Nihongo mo dekinai ya. Jadi Gaikoku Nihon no Bungaku gitu. Jadi ada definisi sastra Jepang bukan lagi Nihon Bungaku saja, terus berkembang akibat zaman dan globalisasi dan mobilitas manusia itu sendiri. Sehingga bisa disimpulkan di sini perjalanan ke luar negeri, perpindahan tempat, pertemuan dengan budaya asing menjadi faktor penyebab dinamika ini terjadi. Artinya sastra dan mobilitas manusia saling berkaitan erat. Mobilitas orang Jepang itu apa saja sih? Kita mulai sebenarnya orang Jepang sudah bertukar budaya itu dari zaman Heian ya. Kalau kalian ingat sejarah, itu ada pertukaran budaya dengan Cina dan Korea yang mengakibatkan adanya kelahiran nasionalisme kesusahan Jepang ya, dengan masuknya dengan mulainya hiragana. Tapi sebelum itu orang Jepang mulai mengenal sastra ya karena dari Kanshibung, dari budaya, dari kebudayaan dan kesusahan Cina gitu. Itu awal globalisasi bagi Jepang. Yang bentuknya adalah muncul kanji bungsai Jepang yang ditulis dalam kanji Cina. Nah, ketika di era Meiji, ya itu ketika Jepang membuka dirinya di restorasi Meiji, modernisasi Meiji, itu pertemuan Jepang dengan dunia luar meningkat. Yang dimana dari Meiji itu titik tolaknya pertemuan Jepang dengan dunia luar atau dengan negara lain itu bisa dibagi menjadi misalnya ke barat, ke Eropa ini adalah dengan pengiriman intelektual dan sastrawan Jepang ke Eropa, ke selatan, ini masuknya adalah Asia Tenggara dan Pasifik, ini dibuka dengan bukan pengiriman ya Pak, keberangkatan Karyo Kisang. Karyo Kisang itu prostitut ya atau wanita penghibur tidak di dalam Jepang tapi di Asia Tenggara. Jadi zaman Meiji itu perempuan-perempuan di daerah Kyushu ya, dari Kyushu, Nagasaki itu migrasi. Jadi orang Jepang yang migrasi keluar pertama kali itu adalah para Karyukisang ini. Jadi menyeberang
kemudian mereka ke Singapura. Di Singapura itu kan banyak banyak orang-orang Barat yang dia bekerja menjadi pusat bisnis orang-orang Barat. Nah, kemudian Karyo Kisang. Nah, dari Karyo Kisang ini yang pergi ke Asia Tenggara ini membuka jalan perdagangan dan bisnis Jepang di Asia Tenggara. Kemudian pertemuan Jepang dan dunia luar lainnya adalah misalnya ke timur, yaitu ke Cina, Korea, Taiwan yang nanti berujung kepada kolonialisme Jepang di Asia Timur. Sekarang kita lihat dulu sastra dan mobilitas di era Meiji. Jadi salah satu contohnya ya adalah sastra modern ya yaitu karya sastra yang ditulis berdasarkan pengalaman pengarang di luar negeri Jepang. Misalnya adalah karya novel Maihime, karya Mori Ogai yang menceritakan pengalamannya ketika belajar kedokteran di Jerman. Karya-karya lainnya adalah misalnya karya cerpen dan catatan perjalanan Akutagawa Ryunosuke ketika di Shanghai. Kemudian lanjut ke tahun 30-an atau sampai dengan 40-an itu muncul genre baru sastra perang atau senso bungaku, yaitu karya sastra yang ditulis berdasarkan pengalaman perang sebagai propagandis dan jurnalis perang di Cina. Jadi ketika Jepang tahun 30-an itu menduduki Cina, pemerintah Jepang mengirimkan pengarangnya untuk menulis jurnalisme perang, tapi juga harus menulis propaganda perang yang bagaimana mengangkat patriotisme tentara ya, untuk propaganda perang dalam negeri. Nah, karya-karya yang seperti itu kemudian menjadi genre baru di Jepang yaitu sastra perang atau senso bungaku. Jadi mobilitas para pengarang Jepang di jajahan Jepang itu menjadi genre baru dalam sastra Jepang. Kemudian yang lainnya adalah Gaichi Nihongo Bunga. Gaichi itu adalah sebutan untuk wilayah jajahan Jepang. Jadi dulu penyebutan Gaichi Naichi itu hanya ada konteksnya hanya ketika zaman perang. Ini konteksnya dalam sastra imperialisme. Sejak Perang Dunia II tidak dipakai lagi. Jadi ada istilah Gaichi Nihongo Bungaku artinya sastra berbahasa Jepang yang diterbitkan di wilayah jajahan Jepang. Misalnya karya sastra yang diterbitkan di Indonesia, di Cina juga termasuk, di Singapura, di Malaysia, dan sebagainya. Kemudian pasca perang itu ada julukan, ada jenis genre baru itu Hikiage Bungaku atau sastra repatriat, yaitu sastra tentang repatriasi orang Jepang di luar Jepang yang kembali ke Jepang pasca kalahan Jepang. Jadi ketika sebelum perang itu kan banyak orang Jepang yang bekerja ya pindah tempat migrasi ke luar Jepang. Misalnya tadi ada yang bekerja di Indonesia karena dijanjikan pemerintah untuk ya nanti ini Indonesia menjadi bagian dari Jepang, sehingga ini Indonesia adalah perpanjangan tangan dari perluasan Naichi tadi ya, jadi Gaichi itu adalah perluasan dari Naichi. Tapi ketika kalah perang, orang-orang yang bekerja di Gaichi ini tadi kan harus kembali ke Jepang. Gitu. Itu dikatakan sebagai repatriat. Mereka ada genre-nya sendiri Hikiage-sha namanya. Jadi Hikiage Bungaku. Nah, terakhir ada Sekai Bungaku atau sastra dunia, di mana ini adalah karya-karya pengarang Jepang yang melewati batasan definisi sastra Jepang itu sendiri. Nanti kita bahas lebih detail lagi mungkin nanti di dalam konteks Tawada Yoko. Nah, permasalahan apa saja sih jika kita bicara dalam sastra dan mobilitas? Misalnya konstruksi identitas. Jadi bagaimana Jepang melihat dirinya ketika kontak dengan luar? Ketika Jepang bertemu Barat, bagaimana mereka memposisikan dirinya? Bagaimana mereka melihat identitas Jepang itu sendiri? Atau sebaliknya ketika bertemu dengan negara yang menjadi orang-orang yang ada di bawah jajahannya, itu bagaimana mereka melihat dirinya, konstruksi identitasnya? Permasalahannya ada orientalism. Jadi ada dikatakan kalau ada istilah white self ya Pak white colonialism, maka Jepangnya ada yellow colonialism gitu ya. Bagaimana Jepang melihat dan menggambarkan negara jajahannya, dia meminjam kacamata Barat ketika menjajah Asia, itu dia minjam kacamata itu colonial glasses ya, Seiyo no Megane istilahnya itu, dan kita bisa melihat itu meminjam konsep itu dengan konsep orientalism. Kemudian travel writing studies itu sendiri, catatan-catatan perjalanan pengarang yang sebenarnya adalah itu untuk mendukung kolonialisme Jepang ya. Kemudian local color, bagaimana orang lokal, budaya lokal digambarkan dari perspektif pengarang Jepang. Tidak hanya bagus-bagus saja, tapi juga perasaan anxiety, kecemasan, uneasiness, perasaan inferioritas dari orang Jepang terhadap apapun itu orang-orang yang di luar negaranya. Kemudian ada masalah bahasa, ada akulturasi budaya, multikulturalisme, dan sebagainya.
Kita lihat satu contoh di sini adalah Maihime karya Mori Ogai. Maihime ini terbit tahun 1890 berdasarkan pengalaman Morogai saat studi kedokteran di Jerman. Maihime bercerita tentang pemuda bernama Ota Toyotaro yang studi ke Jerman. Di sana ia bertemu gadis Jerman bernama Elise. Keduanya saling jatuh cinta sampai menikah. Tapi ketika Elise mengandung, Ota harus memilih antara pekerjaan atau cinta. Ia memilih bekerja dan kembali ke Jepang. Nah, berikutnya adalah diskusi tentang Cipramaihime yang bisa kita lakukan di kelas. Jadi untuk materinya hanya sampai di sini. Baik, untuk pertanyaan dan diskusi cerpen kita lanjutkan di kelas. Hai, ijo desu.